Seorang anak di bawah umur di Bekasi, Jawa Barat ditemukan warga dalam kondisi kaki terikat rantai dan meminta makan. Diduga anak itu kabur dari rumahnya setelah mendapat perlakuan kasar dari orang tuanya. Itu kakinya kenapa dirantai itu? Kenapa dirantai itu? Media sosial dihebohkan dengan kasus penelantaran anak di Jati Kramat, Bekasi, Jawa Barat. Dari rekaman video amatir, seorang anak laki-laki di bawah umur ditemukan dalam kondisi kaki terikat rantai. Korban bahkan meminta makanan kepada warga yang menemukannya. Korban diduga kelaparan hingga melarikan diri. LVAI fokus kepentingan anak dan kepastian hukum kepada kedua orang tua korban. Ini fokus kepada kepentingan terbaik anak. Jadi jika orang tua melakukan pelanggaran, melakukan kekerasan terhadap anak, jelas undang-undang menyatakan bahwa dia harus dihukum. Kita masih dalami. Kalau secara fisik yang bersangkutan agak kurang gizi nih, ya, karena makannya lahap sekali. Tadi udah makan dengan saya bersama KPAD, dengan dinas sosial, dengan kita Polres. Langkah kedua yang kami lakukan hasil koordinasi dengan LPAI dan KPAD serta dinas sosial, kita akan rujuk, ya, berdasarkan dari dokter kita ada, ini Pak Dokter, dari dokter kita Polres juga ada, akan kita rujuk ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan kesehatannya terlebih dahulu. Polisi sudah mendampingi korban pasca kejadian. Selain mendapat perhatian khusus, korban yang juga mengalami gangguan mental kini dibawa ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya, untuk informasi selengkapnya sudah bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi, Kompol Ivan Aditira. Selamat sore, Pak Ivan. Selamat sore, Mbak. Ya, Pak Ivan, bagaimana perkembangan pemeriksaan orang tua yang diduga menganiaya dan mengikat anaknya dengan rantai ini, Pak? Baik, terima kasih. Dapat kami jelaskan, sampai saat ini kami telah memeriksa 7 orang saksi dan masih sembari berjalan kami memeriksa ahli dalam artian dokter yang memeriksa R di rumah sakit saat ini. Kita lakukan pemeriksaan berita acara terkait perkembangan kesehatan dari R. Kemudian setelah itu kami sudah menerima hasil visum dari RSUD terkait observasi badan bagian luar dari R. Nanti setelah itu baru akan kami analisa dan simpulkan melalui mekanisme gelar perkara. Baik, apakah sudah ditemukan pelanggaran pidana, Pak, dalam kasus ini? Dalam hal ini kita sudah menemukan pelanggaran pidana. Perbuatan pidana itu ada, yaitu melakukan kekerasan terhadap anak di bawah umur. Ya, apa motif kedua orang tua korban menganiaya dan mengikat anaknya? Baik, menurut keterangan orang tua korban yang saat ini masih sebagai saksi di pemeriksaan kami, mereka melakukan hal tersebut dengan alasan bahwa anaknya mempunyai kebutuhan khusus. Artinya kedua orang tua tersebut khawatir apabila anaknya tidak dibatasi pergerakannya akan merugikan lingkungan sekitar maupun orang-orang yang tinggal di rumah dari R tersebut. Karena di rumah R ini terdapat kedua orang tuanya, R dan neneknya, atau ada Manula di situ, umur 80 tahun. Baik, jika sudah terdapat unsur pidana, mengapa orang tua ini masih berstatus saksi? Mengapa belum langsung ditetapkan sebagai tersangka, Pak Ivan? Ya, jadi proses menetapkan tersangka kita harus mengumpulkan 2 alat bukti dulu, Mas. Jadi setelah kita mendapatkan 2 alat bukti dari pemeriksaan ahli, visum, dan saksi-saksi lain, maka kita akan melakukan gelar perkara untuk menentukan siapa tersangkanya. Ya, sejak kapan penganiayaan dan aksi mengikat rantai ini dilakukan kedua orang tua korban? Apakah betul korban juga jarang diberi makan, kemudian juga kerap disiksa, begitu, Pak? Jadi menurut pengakuan orang tua korban, korban ini sudah dibatasi kebebasannya atau pergerakannya kurang lebih 1
1 minggu terakhir. Awalnya orang tua korban mengikat korban menggunakan tali atau kain. Namun karena korban berhasil melepaskan diri dari ikatan kain tersebut, inisiatif dari ibu korban itu menggunakan rantai yang ada terdapat di pagar rumahnya untuk diikat ke kedua kakinya. Baik, kalau untuk kondisi korban saat ini seperti apa, Pak? Apakah memang dari hasil pemeriksaan secara fisik mungkin sudah mulai dirawat, namun secara psikologi benarkah kata orang tuanya ini bahwa anak ini sedikit memiliki kekurangan seperti itu? Ya, tadi pagi kami mendapat kunjungan dari Kak Seto bersama LPAI, Bapak Kapolres Metro Bekasi Kota, bersama KPAD Kota Bekasi dan Dinas Sosial mengunjungi korban di rumah sakit. Alhamdulillah korban saat ini sudah lebih baik kondisinya, lebih komunikatif sebelum dari kemarin, karena kemarin kami yang jemput, kita melihat korban terlihat lelah, terlihat kelaparan, kemudian Bapak Kapolres dan stakeholder berinisiatif untuk memberi makan kepada korban. Baik, kami nantikan seperti apa kelanjutan proses hukum dari kasus ini. Terima kasih Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi, Kompol Ivan Aditya telah bergabung bersama kami di Ini Sore. Sehat selalu, Pak.